Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 9 November 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Manusia Menasehati Allah. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ke-16. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar bahwa manusia adalah manusia yang harus terus belajar, karena kami adalah pribadi-pribadi yang penuh dengan kebodohan kalau kami tidak belajar kecerdasan yang berasal dari Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Manusia menasehati Allah. Berbicara tentang nasihat, maka kita sudah belajar dari semenjak kecil. Kita mendapatkan nasihat dari orang tua, ayah dan ibu kita. Kita mendapatkan nasihat dari guru di sekolah kita. Kita mendapatkan nasihat dari orang-orang yang memang memiliki kapasitas, kemampuan, skill tertentu, di mana kita perlu belajar menjadi lebih baik dari orang yang sudah memilikinya. Tatkala proses belajar tersebut di dalam proses kehidupan manusia, maka itulah proses menjadi sebuah kecerdasan, menjadi sebuah pertanyaan, dari mana sumber kecerdasan? Bagaimana mungkin ada orang yang punya IQ yang sangat tinggi? Bagaimana mungkin orang yang punya kemampuan tertentu? Dan itu kemudian diajarkan kepada orang-orang yang belum memiliki keterampilan, belum memiliki pengetahuan. Di sanalah sesungguhnya proses belajar mengajar itu terjadi. Kalau kita berbicara tentang manusia, manusia pada prinsipnya akhirnya harus menguasai skill tertentu, pengetahuan tertentu. Sehingga di dalam proses belajar ada yang namanya jurusan-jurusan. Apakah kita mengambil jurusan fisika, kimia, biologi, jurusan geografi, jurusan tentang pertambangan, pertanahan, atau berbicara tentang dunia pendidikan untuk mencetak orang-orang yang memiliki kemampuan psikologi, sosiologi, mengajarkan bagaimana kita membangun sebuah relasi yang benar. Berbicara tentang hukum, kita berbicara tentang banyak aturan, sehingga kita belajar nasihat itu dibutuhkan. Dan kita mendapatkan pada saat ini, ada sampai hari ini, karena kita berangkat dari orang-orang yang memberikan nasihatnya. Tetapi ada aspek lain, tatkala kita kemudian memiliki kemampuan-kemampuan tertentu di sampai satu titik tertentu, ada sebuah godaan, yaitu berbuat dosa yang namanya dosa kesombongan, sehingga kita merasa perlu menasihati siapapun juga, dan kita merasa tidak perlu mendapatkan masukan, nasihat, apalagi kritikan dari orang lain. Pada titik tertentu itulah kesombongan yang pada akhirnya bahkan Allah dan Tuhan pun dinasehati oleh manusia. Seakan-akan manusia lebih cerdas dari Tuhan, karena dia merasa di dalam dunia dia sudah merasa yang paling cerdas dari seluruh makhluk hidup yang ada di dalam dunia ini. Mari kita lihat kembali ayat yang sudah dibacakan tadi. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Jadi orang yang sok pandai, orang yang sok benar, orang yang sok pintar, dia tidak akan mencari Allah. Dia tidak akan juga mencari Roh Allah, sehingga dia tidak akan memahaminya. Dia tidak menilai segala sesuatu dari aspek rohani. Karena firman Tuhan berkata pada ayat 15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kita lihat di sini, ada pikiran manusia, ada pikiran Kristus, ada pikiran Allah. Di dalam ketritunggalan Allah, tentu pikiran Kristus dan pikiran Allah menjadi satu sebagai bagian kesatuan dari ketritunggalannya. Dan Allah menyampaikan pikiran-pikirannya. Allah menyampaikan di dalam pribadi Kristus kebenaran-kebenarannya. Pikiran-pikiran itu di dalam prosesnya yang diwahyukan kepada para nabi di zaman perjanjian lama, yang diwahyukan kepada para rasul dengan Roh Kudus memberikan gerakan, sehingga setiap tulisan yang dibuat oleh para rasul dan para nabi itu berdasarkan inspirasi dari Roh Kudus, dan tersampaikanlah itu kepada kita sehingga kita bisa membacanya. Dalam kemudian proses dunia teknologi yang semakin maju, dunia media sosial, kita bisa mendapatkan Alkitab di dalam media sosial.
baik dalam bahasa Indonesia, terjemahan baru, dan seluruh bahasa-bahasa yang ada di seluruh muka bumi ini. Kita bisa belajar juga bahasa aslinya secara lengkap. Kecerdasan manusia itu membuat manusia bisa menulis, bisa mencetak buku, bisa mencetak Alkitab, bisa membuat kemudian firman Tuhan itu tertulis dan kita bisa baca. Bahkan kita bisa dengarkan. Ada Alkitab dalam bentuk audio, khususnya buat para lansia bisa mendengarkannya. Allah memberikan nasihat kepada manusia untuk hidup dalam jalan kebenarannya. Firman Tuhan berkata, salah satu contoh, jangan engkau mengikuti jalan yang lebar, karena jalan yang lebar itu menuju kepada kebinasaan. Hendaklah engkau berjalan bersama dengan aku sekalipun sempit, tapi menuju kepada kehidupan. Ini adalah nasihat. Hidup mudah tapi berbuat dosa. Hidup mudah tapi kemudian merugikan orang lain, melanggar kebenaran firman Allah, maka itu adalah perkara yang buruk. Namun manusia kemudian menasehati Allah. Ya Tuhan, kalau aku mau yang lebar, aku memilih jalanku sendiri, apakah salah? Lalu memberikan nasihat. Tuhan itulah yang kemudian banyak memberikan kesusahan kepadaku, berprasangka buruk kepada Allah. Setiap peristiwa yang buruk selalu Allah yang disalahkan. Kemudian manusia menasehati Allah. Ada banyak cara menasehati Allah. Dalam waktu Yesus disalibkan pun, kemudian tentara, orang-orang yang ada di sana menasehati Tuhan Yesus. Kalau engkau memang juru selamat, engkau raja orang Yahudi, engkau Mesias, turunlah dari salib, maka aku akan percaya kepadamu. Itulah manusia. Sedangkan tindakan itu seakan-akan luar biasa, tapi itu adalah kebodohan di hadapan Allah. Karena mengapa? Karena kita mencari jalan sesuai dengan kehendak kita dan bukan kehendak Allah. Manusia menasihati Allah. Salah satu sikap keberdosaan manusia adalah dosa kesombongan, arogansi. Dosa merasa paling benar, paling tahu, paling menguasai segala-galanya. Maka dia tidak akan pernah menerima nasihat dari siapapun juga, termasuk dari Allah. Dia akan tolak, dia tidak akan terima. Kalau disuruh baca firman Allah, dia tidak mau. Tetapi kalau untuk mengutarakan keinginannya, pikirannya, kecerdasan yang seakan-akan dia yang paling cerdas, maka dia akan berbicara mengutarakan. Tapi hatinya tertutup kepada nasihat, hatinya tertutup kepada perintah Allah, hatinya tertutup kepada bimbingan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tidak dengar, apalagi manusia tidak akan didengarkan. Tapi tatkala hati yang telinga yang tertutup kepada suara Tuhan, kita tahu dengan jelas apa akhir daripada kehidupannya? Kebinasaan. Keterputusan hubungan dengan Tuhan. Kristus yang gak ada juru selamat pun dia tidak mau terima. Apalagi aspek-aspek yang lainnya. Mari sahabat seperjalanan, berhentilah untuk berbicara, berhentilah untuk merasa paling benar. Bukalah hatimu bahwa kita adalah kebodohan. Kita adalah manusia yang tidak memiliki kemampuan. Kalau Tuhan tidak memberkati, menganugerahi kecerdasan, menganugerahi keterampilan, menganugerahi kemampuan, semuanya bersumber dari Allah, oleh Allah, dan kita harus kembalikan kepada Allah. Bila kita memiliki hati yang rendah hati di hadapan Allah dan berkata, Tuhan, dari sekian banyak orang yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Tuhan, aku bukan siapa-siapa, aku hanya debu tanah. Aku seperti rumput yang bisa lisut dan layu dan kering. Aku seperti angin yang akan berlalu dengan sia-sia kalau tanpa ada berkat dan penyertaan Allah. Kalau Tuhan tidak memberikan kehidupan kepada kami, kalau Tuhan tidak menjadikan kami sebagai bagian daripada Engkau, yaitu anak-anak-Mu yang diangkat, yang diselamatkan, yang ditebus, yang dikasihi, yang disertai, yang dijanjikan sebuah kehidupan yang indah suatu hari kelak nanti tatkala zaman ini berakhir. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang rendah hati, jangan jatuh dalam kesombongan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berkati firman yang sudah kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang bermasalah Tuhan bukakan jalan, yang mengharapkan berdoa segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan kabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.